Seperti ini ya Mas Bro, Mbak Bro. Setelah kita rendam 1 hari 1 malam ya, pupuk NPK 16 yang sudah kita fermentasi kemarin yang kita tambahkan dengan FNS. Hari ini kita mau aplikasinya ya Mas Mbak Bro. Sebelum kita aplikasi, di sini saya akan tambahkan kembali Saka Andalan dengan dosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Mas Bro, Mbak Bro semuanya. Jumpa lagi kita di update pertemuan kita di video kali ini. Usia tanaman saya hari ini tepat di usia 38 HST ya Mas Bro, Mbak Bro. Besok kita akan melakukan pemupukan susulan yang pertama dalam proses percepatan pembesaran buah ya Mas Bro, Mbak Bro. Jadi setelah usia 33, 34, 35, dan 36 kemarin 4 hari berturut-turut kita melakukan penyerbukan, maka di usia 38 ini kita akan melakukan persiapan untuk melakukan pemupukan susulan pertama ya Mas Bro. Pupuknya apa saja yang akan saya fermentasi hari ini. Seperti biasa ya, untuk Mas Bro Mbak Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel kami ini, yang belum subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kami. Dan dengan cara subscribe juga Mas Bro Mbak Bro-nya bisa menonton semua video-video yang sudah kami upload di channel ini secara gratis. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari Mas Bro Mbak Bro-nya. Kami selalu doakan supaya pertanian Mas Bro Mbak Bro tumbuh subur, panen berlimpah, sukses, ketemu harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Jadi pemupukan susulan pertama dalam proses pembesaran buah itu bisa kita lakukan ketika buah kita sudah mencapai besaran segini ya Mas Bro Mbak Bro, atau 1 genggaman tangan, atau bisa Mas Bro Mbak Bro-nya juga ukur dengan menggunakan 1 telur bebek. Ketika penyerbukan yang terakhir di 4 hari itu ciri-ciri buah Mas Bro Mbak Bro-nya sudah masuk seperti ini, maka Mas Bro Mbak Bro-nya bisa melakukan penyiraman secara tipis-tipis terlebih dahulu ya. Kemudian Mas Bro Mbak Bro-nya bisa melakukan juga pemupukan susulan yang pertama dalam proses percepatan pembesaran buah. Ketika buah Mas Bro Mbak Bro-nya sudah sebesar ini, maka kita sudah bisa melakukan pemupukannya. Tapi kalau buahnya masih belum seperti ini, maka jangan melakukan pemupukan terlebih dahulu ya Mas Bro Mbak Bro, atau juga penyiraman, dikarenakan nanti biasanya ketika buahnya belum sebesar ini atau sebesar 1 genggaman tangan itu, ketika kita pupuk atau kita siram, itu buahnya bisa menjadi peot-peot Mas Bro Mbak Bro, dikarenakan dianya belum siap untuk menerima makanan dan juga air. Oleh karena itu biarkan terlebih dahulu ya Mas Bro Mbak Bro beberapa hari, kemudian ketika buahnya sudah sebesar ini baru kita melakukan pupuk susulan yang pertama. Dan pupuk susulan yang akan kita berikan hari ini adalah 3 kilo ya Mas Bro Mbak Bro, pupuk untuk susulan pertama ini ya, di masa pembesaran buah. Kita mempergunakan pupuknya NPK 16 ya Mas Bro Mbak Bro, bukan winner atau juga grower. Namun di sini nanti kita akan fermentasi terlebih dahulu ya, untuk mengupgrade unsur haranya nanti bisa setara dengan grower atau winner tersebut. Jadi jumlah populasi tanaman kurang lebihnya ini di tempat saya ini ada 3000 batang ya Mas Bro Mbak Bro. Jadi kami mempergunakan hanya 3 kilo saja untuk pupuk susulan yang pertama dalam proses pembesaran buah. Setelah kita timbang tadi ya Mas Bro Mbak Bro 3 kilo, maka tahapan berikutnya pupuk NPK 16 tadi kita rendam ke dalam air. Kita bikin biangnya terlebih dahulu ya Mas Bro Mbak Bro, dan ini kita fermentasi atau kita rendam di dalam air paling cepatnya 1 hari 1 malam ya Mas Bro Mbak Bro. Semakin lama dia akan semakin bagus. Dan untuk mengupgrade unsur haranya, di sini saya akan tambahkan dengan menggunakan FNS ya Mas Bro Mbak Bro. Jadi di dalam rendaman ini, di dalam rendaman pupuk ini, saya akan tambahkan FNS dengan dosis 200 mili ya Mas Bro Mbak Bro, supaya nanti kandungan unsur haranya bisa setara dengan adanya unsur hara yang ada di grower ataupun di winner. Dan pupuk ini juga menjadi nutrisi yang diserap melalui akar, supaya dia betul-betul sudah siap saji ya. Ketika diturunkan di perakaran, maka semangka kita langsung bisa menyerapnya dengan maksimal. Oke Mas Bro Mbak Bro, langsung saja ya. Seperti biasa, sebelum kita masukkan, kita kocok terlebih dahulu.
Dosisnya 200 ya Mas Bro. Satu tutup ini adalah 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 180, 1, 2, cukup 200 ya. Dan kita aduk ya Mas Bro. Kita aduk. Kemudian kita endapkan kurang lebihnya 1 hari 1 malam, atau lebih lama juga tidak apa-apa, dia akan lebih bagus kembali. Oke Mas Bro, cara fermentasi mengupgrade unsur hara yang ada di pupuk NPK 16 seperti ini ya. Maka keesok sorenya ini pupuk ini sudah siap kita sajikan atau kita berikan kepada tanaman semangka kita dalam proses pupuk susulan yang pertama dalam proses pembesaran buah. Oke Mas Bro, kita ketemu ya besok waktu aplikasinya. A few moments later. Seperti ini ya Mas Bro, setelah kita rendam 1 hari 1 malam ya, pupuk NPK 16 yang sudah kita fermentasi kemarin yang kita tambahkan dengan FNS. Hari ini kita mau aplikasinya ya Mas Bro. Sebelum kita aplikasi, di sini saya akan tambahkan kembali Saka Andalan dengan dosis 120 ml ya Mas Bro di dalam biang ini. Seperti biasa, sebelum kita aplikasikan kita kocok terlebih dahulu. Kita akan tambahkan silika ya Mas Bro, supaya nanti pupuknya betul-betul nendang. 120 ya Mas Bro. 2, 3, 4. Jadi 4 tutup ini adalah 120 ml. Kemudian kita aduk rata ya Mas Bro sebelum kita aplikasikan. Dengan mahalnya pupuk kimia sekarang kita harus betul-betul jeli ya Mas Bro dalam menstrategikan kasih pupuk susulan dalam proses pembesaran buah. Salah satu dengan metode seperti ini adalah insya Allah memberikan hasil yang sangat maksimal pada tanaman kita. Oke Mas Bro, nggak usah berlama-lama, langsung saja ya saya aplikasikan ke tanaman saya. Jadi hari ini kita akan melakukan pupuk susulan pertama ya Mas Bro dalam proses pembesaran buah. Kemarin kita di usia 38 sudah melakukan fermentasi pupuknya ya. Yang kita pergunakan adalah pupuk NPK 16. Kemudian sebelum kita fermentasi kita tambahkan terlebih dahulu di dalam pupuk NPK 16 tersebut adalah dengan menggunakan FNS ya Mas Bro. Dan hari ini kita mau aplikasikannya, dan sebelum kita aplikasikan kita tambahkan kembali Saka Andalan sebanyak 120 ml. Dan untuk populasi 3000 tanaman kemarin saya prediksikan saya akan menghabiskan 8 jerigen ini ya Mas Bro. Jerigen ini kapasitas 20 liter air. Maka kemarin sudah saya fermentasi di dalam airnya ini adalah 8 liter ya. Jadi dalam 1 jerigen saya mempergunakan 1 liter seperti ini. Jadi kalau untuk bikin biangnya itu selera aja ya Mas Bro. Kira-kira kita bisa prediksikan dalam 1 kali jalan pemupukan itu jumlah populasi berapa, kita menghabiskan berapa jerigen. Nah di situ kita bikinkan biangnya terlebih dahulu. Kemudian setelah biang jadi seperti ini Mas Bro. Biang jadi seperti ini kita ambil ukurannya yang sudah kita tetapkan kemarin. Kemudian kita masukkan ke dalam jerigen yang akan kita bawa. Oke Mas Bro, langsung saja ya kita aplikasikan ke media tanam, ke tanaman kita. Dosisnya di sini saya perkirakan nanti saya akan kasih per pokoknya 100 hingga 150 ml ya Mas Bro. Dosis per pokok kurang lebihnya 100 hingga 150 ml ya Mas Bro. Jadi ini adalah pokok dan ini juga adalah pokok. Jadi jarak tanam yang kami pakai ini antara pokok satu dengan pokok yang lain ini adalah 60 cm ya. Maka saya akan melakukan pengocorannya di sini pemupukannya. Kenapa kita tidak melakukan pengocoran pemupukan di bawah pangkal batang?
Karena ini nanti bisa berisiko ya Mas Bro, Mbak Bro. Tingkat penyebaran jamur seperti ini nanti akan lebih cepat ya. Dikarenakan sekarang ini adalah musimnya pancaroba. Jadi dan akar juga sebenarnya akar batang yang ini dengan akar batang yang ini sudah ada berkumpul di titik seperti ini. Maka pengocoran kita dilakukan di sini. Dosisnya per lubang pupuk seperti ini kita lakukan adalah 100 hingga 150 mili ya Mas Bro, Mbak Bro. Sampai di sini saya kira Mas Bro, Mbak Bro sudah paham ya. Dan jika Mas Bro, Mbak Bro masih kurang paham, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Sedetail mungkin dan sejelas mungkin akan saya berikan jawaban dari pertanyaan Mas Bro, Mbak Bro tersebut. Dan jumpa kita di pertemuan video kali ini saya kira udah cukup ya. Kita jumpa di video perawatan berikutnya. Masih di seputaran proses percepatan pembesaran buah ya. Nutrisi apa saja yang akan saya semprotkan dan pupuknya apa saja nanti yang akan saya pupukkan juga. Oleh karena itu untuk Mas Bro, Mbak Bro yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel kami ini, yang belum subscribe dulu ya supaya tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kami. Dan dengan cara subscribe juga Mas Bro, Mbak Bro bisa menonton semua video-video yang sudah kami upload di channel ini secara gratis. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari Mas Bro, Mbak Bro. Kami doakan selalu pertanian Mas Bro, Mbak Bro tumbuh subur, panen berlimpah, sukses, ketemu harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Kita jumpa di video berikutnya ya Mas Bro, Mbak Bro. Salam dari kami, salam hijau royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.